ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kesanggupan bermujahadah oleh Allah. Karena ternyata Allah memberikan banyak petunjuk, tuntunan bagi orang yang bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad, bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah pasti menunjukkan jalan-jalannya. Prinsip dasar seorang hamba adalah tidak tahu, bodoh, kecuali Allah yang memberitahu, lemah kecuali Allah yang menguatkan, miskin tidak punya apa-apa kecuali Allah yang menitipkan, dan kita berlumur dosa kecuali Allah menolong kita untuk diampuni, dirahmati Allah. Oleh karena itulah kalau kita menghadapi hidup ini kurang minta tolong ke Allah, kita menyiksa diri. Sudah tidak tahu apa-apa, sudah lemah, tidak minta tolong. Nah repotnya kita lebih sering menggantungkan kepada justru yang sama-sama tidak punya apa-apa. Sering sekali hati kita dipenuhi harap kepada makhluk, mendominasi hati kita, berharap pertolongan selain Allahnya mendominasi. Itulah masalah kita sebetulnya. Karena semua makhluk adalah sama saja hamba Allah yang la haula wala quwata illa billah. Jadi semua makhluk sama. Ini penting sekali ya, karena biasanya kalau ada apa-apa hati kita dominan kepada selain Allahnya. Contoh kita ingin rezeki saja ya, kita mau berangkat kerja, mau nyari nafkah, lebih sibuk memikirkan rezekinya daripada penguasa rezekinya. Padahal yang menggenggam rezeki setiap makhluk adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Semua rezeki ada dalam genggaman Allah. Allah lah yang paling tahu di mana jatah rezeki kita. Maaf. Dan Allah juga yang paling tahu di mana rezeki yang paling berkah untuk kita. Allah juga yang sangat bisa mencegah kita dari rezeki yang tidak halal. Kalau kita tahu rezeki kita dalam kekuasaan Allah, Allah yang tahu tempatnya, Allah yang bisa memudahkan. Harusnya ingat rezeki itu hanya perantara saja. Sesudah itu ingat Ar-Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Tapi kalau mentok di rezekinya saja, maaf hadirin, keselak. Ini terjadi keselak ini dengan izin Allah. Ya, siapa tahu mau ada rezeki air minum yang tidak disangka-sangka, begitulah. Tidak apa-apa hadirin, tidak usah banyak berharap dari makhluk ya. Nanti Allah menggerakkan siapa yang Allah kehendaki. Teruskan. Ya, terus. Sampai di mana tadi hadir? Keselak. Nah, keselak juga izin Allah ya. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Mungkin kurang berlindung ke Allah atau kurang minum. Terima kasih tuh kan ya, alhamdulillah. Para pendengar, saya izin minum dulu ya. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang menciptakan air yang pas beningnya, pas ukurannya, masya Allah, rasanya pas itu Pak. Oh, rugi kalau kita bertemu dengan air nggak ingat kepada yang menciptakan air, yang ngasih air kepada kita tiap hari. Yang terpenting dari minum sebetulnya bukan hanya air masuk ke mulut. Yang terpenting dari minum adalah ingat ke Allah. Barulah minum kita punya nilai. Tapi kalau hanya minum saja,
ya berarti kita menyia-nyiakan kesempatan zikir. Baik, kita teruskan. Contoh ingin rezeki, berapa banyak sekarang yang memenuhi hati kita? Rezekinya atau Maha Pemberi rezekinya? Itu kunci. Kalau hanya sibuk memikirkan uang tapi nggak ingat ke Allahnya dominan, pasti gelisah. Tapi kalau ingat uang, rezeki dalam bentuk apapun, lalu ingat kepada Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, pasti tenang. Itu tenang itu datang dari Allah. Kemudian nanti Allah menuntun kemana kita jalannya. Kita akan sempurna nanti ikhtiar sesudah minta tolong ke Allah. Karena Allah lah yang menguasai lalu lintas rezeki seluruh hambanya. Punya hutang, ingat ke hutangnya, tapi nggak nyambung ke Allah, sudah gemeter itu. Ingat keperluan, nggak ingat ke Allah. Dan Allah tahu ini lalu lintas pikiran hambanya. Allah tahu siapa yang dominan di hati kita. Termasuk cemburu ke istri, cemburu ke suami. Sibuk dengan cemburunya, enggak ke Allah yang menguasai apa yang kita cemburui. Pasti stres itu cemburu. Pintu setan nipu menjadi sangat besar. Tapi ketika cemburu kepada pendamping hidup lalu kembali ke Allah yang menguasai segala-galanya, termasuk yang dicemburui, yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau cemburu ke suami, cemburu ke istri, kan Allah tahu apa yang ada dalam pikiran istri atau suami, apa yang dilakukannya. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Ambil wudhu, kemudian sholat, kemudian tobat, minta ampun karena hati sudah penuh prasangka, sudah penuh dengan sesuatu yang mendominasi hati selain dari Allah. Allah pasti lihat ini hambanya seperti ini, pasti lihat. Dan pertolongan Allah akan datang apa saja jalannya, karena segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Mencari pekerjaan, ingat kerjaan, nggak ingat Allah, pasti stres. Wah, di mana sekarang begitu susah. Nah, itu kata-kata yang tidak ingat Allah. Kenapa susah? Saya sudah 15 kali melamar kerja. Ya namanya juga belum dikasih takdir. Tapi kan semua ikhtiar sudah dicatat oleh Allah. Tidak ada yang lepas. Capeknya, melangkahnya, ongkosnya, kemudian sakit hati ditolaknya, itu semua ada catatannya. Kalau kita jalani semua ini dengan keridhaan, insya Allah. Karena manusia itu memang diciptakan susah sih. Gimana walaqad khalaqnal insana fi qabad. Ya, susah. Sudah memang Allah menciptakan kita, didesainnya serba susah. Di perut ibu dulu sempit, keluar juga katanya susah. Untung kita tidak ingat ya keluarnya. Waktu kita bayi nggak bisa kemana-mana, berbaring aja repot kita tuh. Susah. Waktu belajar jalan juga susah. Mau sekolah susah juga, banyak PR. Mau lulus SD juga susah. Mau kuliah tamat SMA, mau masuk UMPTN susah. Benar? Selama kuliah juga pelajarannya susah-susah. Udah lulus nambah susah, harus nyari kerjaan. Sudah banyak kerjaan, susah juga kebanyakan kerjaan. Mungkin nikah lebih ringan, udah nikah susah juga. Ngurus diri aja susah, apalagi ngurus anak orang. Harus punya anak supaya bahagia, mulai hamilnya aja susah. Melahirkan, punya anak, mulai episode susah baru. Ya, mudah-mudahan cepet gede kalau anak gede mungkin ternyata anak gede lebih nyusahin juga kalau nggak hati-hati. Betul? Betul. Coba, ini Bapak kan sudah agak lama ya di dunia, susah Pak. Nah, sekarang mau ke masjid berbuat baik aja susah ya. Mau tahajud susah, mau bangun, mau ngaji juga susah, berbuat baik, dakwah aja susah Pak. Nah, memang bedanya susahnya orang yang beriman dengan orang yang nggak iman. Kalau kita mah ada Allah. Susah itu adalah bagian cara kita mendekati Allah.
Dengan kesusahan, kesulitan, kepahitan Allah menggugurkan dosa kita. Dengan kesusahan Allah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan pahala. Dan kita optimis karena dalam susah selalu dilihat Allah, dan Allah menyediakan pertolongan. Tapi bagi yang kurang iman pasti repot susah ini, karena nggak ada tempat bersandar, dan yang disandarinya nggak meyakinkan karena sama-sama lemah. Halo, kenapa ini jadi pada ingat kesusahan ya? Oh, saya mah susah seumur-umur, berarti harus ke Allahnya kurang, karena ada yang menikmati kesusahan. Ada yang dihina sakit hati, ada yang dihina bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena selama kita dizolimi, kan doa kita jadi mustajab. Ciri-ciri kita diberikan doa kita menjadi mustajab adalah ketika kita disakitin orang, dizolimi. Ya, ini kesempatan emas supaya doa kita jadi mustajab. Selama kita disakitin, kan gugur dosa kita. Selama kita disakiti, kalau sikap kita benar, pahalanya beda. Nah, karena perhitungannya ke Allah, maka kesulitan ini menjadi tidak sulit lagi, bahkan ada yang dinikmati. Benar? Tapi lihat orang yang banyak kenikmatan, kurang ingat ke Allah, lagi nikmat aja stres, takut hilang kenikmatannya. Ini perusahaan lagi maju, untung besar, tiba-tiba ada yang bikin usaha yang sama di sebelahnya, waduh udah goyah tuh. Padahal untung dia lagi banyak-banyaknya, dia menderita karena ada orang yang dia anggap bakal mengurangin keuntungannya. Bayangin, lagi untung aja sengsara. Karena apa? Karena takut berkurang keuntungannya. Benarkah hadirin? Coba lihat orang-orang yang stres karena takut oleh pesaing. Padahal rezeki dari Allah nggak akan kehalang siapa-siapa. Masa Allah jadi bingung ngasih rezeki ke kita? Ya, apa yang Allah akan sampai ke kita ya sampailah. Apa yang dihalangi Allah ya tidak akan sampai. Orang yang biasa dalam kenikmatan takut nikmatnya hilang. Jadi dalam nikmatnya aja menderita. Nah, pas beneran dihilangin oleh Allah, udah kolep ya. Nah, makanya Masya Allah hadirin sekalian, sejauh mana kecepatan kita mengembalikan urusan kepada Allah, inilah sebetulnya yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Nah, penyakit kita adalah ngekepin masalah, Pak. Jadi kalau ada masalah tuh dikekepin aja, nggak mau diserahkan ke Allah, dipikirin, sedih, nangis, dikekepin aja. Yang mau pensiun, coba kalau ingat ke Allah kan jadi nggak rumit. Yang mau pensiun kan kita hamba Allah, masa Allah jadi pelit sama pensiunan? Udah dibikin tua, dipelitin kan nggak mungkin. Maaf kepada yang sudah pensiun, Bapak sudah pensiun ya? Masih hidup kita kan? Alhamdulillah. Dulu menjelang pensiun mah segala kepikir, tapi Allah nggak kepikir. Stres, tertekan, galau, takut segala kurang. Padahal masih kerja tuh, uang masih ada, gaji masih ada, tabungan juga udah ada, dan jaminan pensiun ada. Tapi ya begitu, karena kurang ke Allahnya jadi takut kurang, padahal masih segala ada. Nah, inilah orang-orang yang kurang nyambung ke Allah. Ayo sambungin ke Allah segala-galanya, bungkus serahkan ke Allah. Jangan telat makin galau, makin risau, makin stres, makin lebay ya. Jangan suka nangisin masalah, tangisinlah dosa pengundang masalah. Kembalikan CSB cepat, kembalikan ke Allah. S-nya sering mengingat Allah, B-nya bulat, keyakinan kepada janji jaminan Allah. CSB itu rumusnya apa, Pak? Cepat kembalikan ke Allah, sering ingat Allah, bulat
yakin terhadap janji jaminan Allah. Yang bikin sengsara itu TJK. sambil ngomong sambil mikir. TJK, telat kembali ke Allah, jarang ingat Allah, dan kurang yakin ke Allah. Apa Pak? TJK, maaf ya, sesuka saya aja ngarangnya. Tapi intinya dalil yang tadi ya, CSB, cepat kembalikan ke Allah, sering mengingat Allah, dan bulat yakin kepada janji jaminan Allah. Yang bikin sengsara pasti TJK, telat kembalikan ke Allahnya, jarang ingat ke Allah, dan kurang yakin ke Allah. Jadi hidup mah tergantung tingkat keyakinan sebetulnya. Makin yakin hidup ini, makin ditolong Allah. Karena yakin berbuat zon, prasangka ya. Ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Itu firman Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi kalau hambanya baik sangka aja ke Allah, dalam kesusahan kesulitan pun udah pastilah ini diukur oleh Allah. Allah maha baik, tidak mungkin Allah berbuat jelek. Allah maha adil, tidak mungkin Allah nggak ngukur semuanya. Ini udah ngepas nih dengan keadaan saya. Dan Allah maha penyayang, nggak mungkin Allah nyia-nyiakan hamba-hambanya. Benar? Nah, husnuzon ini membuat si kabar tadi, kesusahan tadi akan beda. Marilah saudaraku sekalian, kita jangan ngekepin masalah sendirian, karena kita tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah sendiri. Kita itu disuruhnya bukan menyelesaikan masalah, tapi mengembalikan masalah ke Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu tolong saya, perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, dan jangan serahkan kepada diriku ini walaupun sekejap mata. Tuh begitu hadirin. Mudah-mudahan ini walau agak berulang-ulang membuat kita semakin rapat zikir kita ke Allah. Ya, ini Allah lagi memperhatikan kita nih sekarang, bukan cuman kita aja ini. Di sekitar kita tuh rame Pak, malaikat juga ada. Ada malaikat raqib atid, belum lagi ada malaikat penjaga di depan di belakang kita. Dan Allah yang menguasai segalanya lagi ngelihat kita ini. Tidak ada yang luput. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Pengetahuan Allah bersama kita, kekuasaan Allah bersama kita. Tidak ada tempat tersembunyi bagi Allah. Kita tidak pernah sendirian, kapanpun, dimanapun. Tidak ada sendirian, selalu ada dalam pengawasan dan kekuasaan Allah. Dan semuanya tercatat serta ada balasannya. Tidak ada yang meleset, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang tertunda. Semuanya pas menurut perhitungan Allah yang maha baik. Enak tidak hadirin kalau sudah makin yakin ke Allah? Enak sekali. Kita berat karena sibuk dengan selain Allah dan lambat ke Allah. Jadi kalau ngobrol ada masalah apapun dikekepin sendiri, ya sudah, ujungnya kita sendiri yang stres. Kenapa dikekepin? Padahal kita disuruhnya juga dan diberi contohnya juga menyerahkan urusan ke Allah. Ada yang mengatakan, wah kalau gitu nanti kita kalau serba diserahkan ke Allah, mana ikhtiarnya? Lah itu sudah ikhtiar. Tidak semua orang yang bisa menyerahkan urusan ke Allah. Benar? Memangnya tawakal bukan ikhtiar. Tawakal itu puncaknya ikhtiar. Nah sesudah itu kan Allah tahu ini hambanya nyerahin urusan, tanggungan Allah, janji Allah, wa ma yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kalau kita udah tawakal, dibimbing nanti oleh Allah. Pikiran kita dibimbing, hati kita dibimbing, langkah kita dibimbing, kita bakal dapat ilmu apa, lewat siapa,
ketemu pertolongan Allah di mana, kita digerakkan dan kita jadi sempurna ikhtiarnya. Tapi dalam bimbingan Allah, baik hati, pikiran maupun langkah kita. Beda dengan yang ikhtiar, tidak bergantung ke Allah, seperti mata ditutup, pontang panting, udah nggak tahu apa-apa, pontang panting kan jadi liar, benar? Halo? Kenapa ini jadi pada melotot begini ke saya? Maaf hadirin. Bentar ya, hadirin maaf. Ya, ini doa Quran. Demikianlah hadirin sekalian. Maaf ada kesalahan teknis sedikit. Alhamdulillah. Maaf para pendengar. Terima kasih kepada yang semalam hadir di Masjid Bank Indonesia. Alhamdulillah. Rupanya sekarang ada kegemaran baru, para peserta ceramah itu mengajak yang lain. Jadi signifikan, dia dengar ceramah, pulangnya menyampaikan dan mengajak yang lain. Jadi cepat sekali penuhnya masjid. Terima kasih. Apapun yang terjadi, semua kebaikan, hidayah, taufik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selain berkumpul di majelis taklim, juga kita bersemangat untuk menyebarkan apa yang diterima dan juga mengajak yang lain supaya kebaikan demi kebaikan semakin tersebar. Demikian para pendengar yang beriman, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.